Ayo jadi aku boleh dipulang. Kesalahan ikam hendaknya ikam stop. Wabadar kita biwasiyatik. Lalu cepat-cepat ikam menulis akan wasiat terhadap anak buah. Sekian dari duitku gasan kebaikan termasuk arwah misalnya aja. Betul itu tak? Atau apa-apa lagi wasiat nanti. Mun hukum mati nang memandiinya kena mun kawa si anu. Mata dikubur si anu. Nang menabungkan uangnya si anu. Itu katanya nama nyumbah yang akan kena si anu. Itu kalau bisa Angka itu kan bisa persiapan. Nah, kapannya ada, sudah. Kapan ada, sudah. Kapan ada, sudah. Itu wasiat tadi ada di situ di dalam tas itu di dalam bag itu ada sudah wasiat tadi. Lalu amplop berisi ini gasan pemandian, ini gasan imam, ini gasan nang menyembah, nang menyembah yang akan, yaitu si Ano, misalnya si Kong aja, misalnya. Baik ulang ini cagar nang membuat di kubur, ini nang cagar menambah kubur, misalnya amplop, nah itu betul sudah siap sudah. Lama nang kapur baru sudah kena aja dulu itu. Zaman aja baru kita perbalas ini kapan aja baru misi nang sangat kagilan kita perdiam supaya jangan lagi sampai ke tangan amun jangan kena kaitan mikir kubur nyawa jangan mati anak di kamar kuring sini kira ngaling-ngaling menukar duit pulang menukar tanah pasat di sini aja di kamar sini aja kamar tamu deh nyamannya om ya lagi enggak udah nyaman juga kalau di barang aja namun kayak itu ulun kan ulun dia menyampaikan tadi ulun siapa tak kubur itu aja jangan sampai bandung ada pada dia anak dan bapak itu aja maksudnya. Punya sudah ada persediaan ya. Lalu pun ada besi persediaan tanah, maka jauh pada rumah, ya kan diharap rumah masing-masing aja lah. Nang mana besi tanah diharap supaya jangan sampai orang membuat situ. Sekali membuat situ, lalu tabuk sekali tabuk, sekalinya waris. Orang bisa waris maghrib, kita buka balik tanah seorang kata manusia. Nang salah kan nang ampun tanah, kenapa ada di kiri tanah seorang, kenapa ada di barat kiri. Nang berpatak di situ kan, pulang harusnya pada salah juga. Batulis wasiat, kita batulis wasiat. Waj'al husnar raja'i billah maqiyatan. Dan jadikanlah olehmu baik-baik harapan dan sangkaan kepada Allah. Itu adalah undangan menuju akhirat. Nah ini, satu-satunya tujuan untuk menuju akhirat adalah sifat hati kita. Baik sangka. Nah ya. Baik sangka itu kada melihat keburukan orang. Kalau Allah Ta'ala baik sangka kepada Allah, jangan melihat balasan. Namun dilihat nikmatnya aja. Kalau baik sangka lawan makhluk, jangan melihat kejahatan kurang. Ini adalah undangan untuk menuju akhirat. Nyaman ngomong buat undangan itu nyaman juga daripada kalau buat undangan. Malah saja kalau di sini lamun pemotor lah berjalan atas. Wa kun hasanal dhanni billahi ta'ala bi an yukrimaka bi husnil khatimah. Dan isilah hati engkau baik-baik sangka dengan Allah, yaitu
Tuhan akan memberi karamat tahun aku, yaitu aku cagarnya di mati akan jaga iman. Itu hati kamu itu. Wa ayyuhawina alaika sakaratil maut. Allah akan mempergampang atas di waktu roh keluar. Wa ayyuhawina alaika ba'ul tafarriq. Allah akan menjadikan kuburku sayang dan kasih memaluk menyium akan kamu. Wa ayyusabbita bil qalbi sabit ya dunya bil akhirah inna madrul qalbi. Dan aku akan ditolong Tuhan menjawab pertanyaan munkar nakir di dalam kubur. Wa an yaj'ala qabraka min jannah. Dan Allah menjadikan kuburku jadi surga Firdaus. Wa arjam'aka fil amin wa yaumil qiyamah. Dan Allah nanti akan membangkitkan aku di kubur aman dari hara-hara apapun. Wa an yunjiyaka min kurubatil mauqif. Allah Ta'ala menyelamatkan aku daripada segala macam kesusahan di padang mahsyar. Wa an yujizaka 'ala siratikal mustaqim. Allah Ta'ala akan melewatkan aku di atas siratal mustaqim itu terbang sekejap mata sampai ke surga. Wa an yujizaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala akan memberi minuman akan aku di depan surga akan telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yudkhilaka akan Allah Ta'ala dalam surga Firdaus tanpa hisab. Ini yang kita harap. Pertama, jangan disiksa di kubur. Yang kedua, ada hancur di kubur. Ya tadi, Dr. Kabri. Nomor 3, masuk surga tanpa hisab. Ini bagi Allah yang telah membukakan segala jalan-jalan petunjuk khusus kepada wali-walinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan agama yang benar dan petunjuk. Seterusnya kepada keluarganya, sahabatnya, mereka itu adalah petunjuk seperti bintang. Kemudian daripada itu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai segala hamba-hambaku, perhatikan dan yakinkanlah bahwa seluruh wali-waliullah itu ciri khasnya pertama, hati mereka itu tidak ada takut kecuali kepada Allah dan tidak pernah duka cita sekirip mata pun, dunia dan akhirat. Itu ciri khas. Mereka itu orang yang benar imannya dan benar takwanya kepada Allah. Firman sabda Nabi SAW, wali-waliullah itu tadi adalah satu golongan yang satu dengan lain saling bercinta-cintaan semata-mata karena Allah. Bukan disebabkan karena kekeluargaan atau disebabkan karena hubungan bisnis. Demi Allah sumpahku, sungguhnya wajah-wajah mereka itu nanti adalah berubah menjadi nur. Dan mereka diberikan tempat yang tinggi, mimbar-mimbar daripada nur. Mereka tidak takut pada ketika yang lain dari mereka itu takut. Mereka tidak duka cita tatkala yang lain dari mereka itu berduka cita. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, jika tidak ada ulama itu waliullah, maka Allah tidak punya wali satupun. Jelasnya bahwa wali itu pasti alim. Enggak ada wali yang jahil. Kemudian di antara wali-waliullah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu daripada guru datuk kita kelampayan yang bernama Habib Muhammad, anak Habib Abdul Karim. Thariqatnya Abdul Karim ini adalah
Qadiriyah. Demikian Syekh Saman juga Qadiriyah. Dan beliau adalah turunan daripada Imam Hasan, anak Sayyidina Ali. Kalau masalah. Masyhur dengan sebutan nama Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dahulu di zaman Datuk Kalampayan, tiap bulan beliau mengadakan membaca manaqib gurunya. Pakai terbang ganas. Syekhana ya semuanya. Anak cucunya, muridnya semua hadir. Makanan. Untuk mengambil berkat. Karena di dalam hadis, ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrabuha. Setiap detik itu Allah Ta'ala ada mengeluarkan pemberian-pemberian yang besar-besar. Maka Nabi Muhammad menyuruh kepada umat-umatnya supaya menanti, menunggu. Ujar bahasa Banjar itu apa namanya, membungun, menghadang-hadang itu pemberian tadi, yaitu dengan membaca dan mendengar riwayat wali-walinya. Maka di situ turun nafahat ilahiyah. Ala fata'arrabulah. Dan meninggal, menurut riwayat ruhani beliau, hampir dapat dikatakan tidak ada lagi yang membuka haul akbar keguruan sendiri. Maka di waktu itu kerasaan berkatnya. Kemudian di waktu yang akhir-akhir ini alhamdulillah sudah mulai manaqib haulan Syekh Saman mulai sudah kembali. Kita harapkan semua kita itu selalu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya dibaca riwayat-riwayat orang saleh, maka iman kita itu bertambah kuat. Dalil dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah mengisahkan rasul-rasul dalam Quran, hikmahnya nuthabbitu bihi fu'adak. Artinya supaya iman kita tetap utuh, jangan hilang. Wa kullan naqussu 'alaika ya Muhammad bin anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Berkata ulama, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Wa kullan naqussu. Jadi kalau orang senang mendengar, membaca manaqib riwayat hidup aulia, insyaallah imannya itu tetap ada kehilangan paspor, ada tertinggal paspor nak melayar ke kubur kena. Tertinggal. Jangan aulia. Gula ada punya manis. Garam garis mereng angka rumawi uyah ada asinnya. Apalagi wali ada karena di antara ciri khasnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Perang di Palestina, wali Allah Ta'ala di Palestina ada 4 kubur, saudara itu. Daur orang macam-macam, kehilangan, keapian, rugi, garing, macam-macam. Aulia kada pernah dibaca. Karena amanunya kuat, yattakunnya mantap. Kurang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. العظيم العظيم لكل حرف كتب ويكتب أبدا به مدد الغير رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى اله واصحابه ذوي الالفان.
kitab Al-Ilman Manabrat yang akan kita baca ini telah disusun oleh Habib Abdullah, anak oleh Habib Ali. Habib Ali badang sanak lawan Habib Ali. Habib Ali ini nang mengarang wasiat, nang sudah tunai. Jadi oleh sebab itu wasiat didahulukan dibaca karena nang mengarangnya Mamarina. Nang kita baca hari ini Amanakan Sidin. Jadi Habib Alwi, Habib Abdullah yang mengarang nang kita baca nih. Nah, Ben Alwi, Habib Ali itu benar sanak dan Habib Ali. Habib Ali itu yang mengarang wasiat yang sudah tuntung dibaca. Kemudian Habib Ali dan Habib Alwi ini benar sanak Abbas dan Habib Hasan Al-Aqqas. Habib Hasan Al-Aqqas itu anak Habib Abdullah Al-Aqqas. Habib Abdullah Al-Aqqas anak oleh Habib Husin Al-Aqqas. Habib Husin anak Habib Umar. Nang mengarang Ratib Al-Aqqas yang kita baca insyaallah tiap malam tambah isya. Ratib Umar Al-Aqqas. Kemudian Habib Umar Al-Aqqas ini ada di sini murid yang istimewa yang tersebut di dalam itu Fatihah yaitu Abdullah bin Ali Baras. Di waktu Syekh Abdullah bin Ali Baras ini, Ali bin Abdullah Baras ini, apa ngarannya itu tadi, Mami Ciki lawan pemburuan sivil. Itu tadi. Lalu datang Nabiullah Khadir alaihi salam. Lalu nang Mami Ciki ini muridnya kada bersalaman dengan Nabi Khadir. Sudah selesai murid Nabi Khadir ujar guru, ikam tahukah wahai Baras, tahukah ikam nang tadi? Siapa Khadir? Kenapa ikam kada bersalaman? Karena itu Khadir Nabi Bani Israel. Pian ini duriyat Rasulullah SAW. Jadi ulun kada melepas lawan pian ini. Apa artinya? Artinya bahwasanya murid yang sudah melihat kebesaran gurunya itu kada terpengaruh lagi. Sudah melihat kebesaran gurunya. Ini adab terhadap guru. Habib Umar dan Sahibul Ratib ini tadi Ben Abdurrahman Al-Abbas. Habib Abdurrahman bin Abdullah. Seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ujar Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Abbas, Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai kitab ini minta tulungi dengan zat Allah yang bernama Rahman dan Rahim. Artinya bersifat Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji apapun sabit bagi Allah Tuhan alam semesta. Wabihi dengan Allah juga nasta'in aku meminta pertolongan. Ala umuri dunya wa din atas perkara keduniaan atau keagamaan. Wal aqibatu lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Wal udwana illa 'ala adh-dhalimin, dan tidak boleh dimusuhi kecuali orang-orang kafir. Dhalimin maknanya kafir. Wassalatu wassalamu atammanil akmalan, rahmat dan kesejahteraan yang kedua-duanya itu sempurna. Ala sayyidina Muhammadin, terus menerus datang kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, Sayyidi waladi Adnan, pemimpin keturunan daripada Adnan. Sayyidi waladi, Sayyidi min waladi, artinya seorang sayyid yang
dari keturunan Adnan. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil irfan, dan pula sahabat. As-salawat dan salam tadi datang juga kepada semua pula warga Nabi. Jadi sedikit kita membicarakan masalah ini. Setiap orang yang sembahyang, diwajibkan membaca salawat kepada Nabi dan pula warga Nabi di dalam tahiyat akhir. Jadi luar biasa. Nabi dan pula warganya luar biasa. Berapa banyaknya orang yang sembahyang, maka semua itu mendoakan kepada Nabi dan kepada semua pula warga Nabi, Habib-Habiban dan Syarifah-Syarifahan. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah kebaikan orang-orang yang sembahyang terhadap pula warga Nabi. Semua mendoakan lawan pula warga Nabi supaya pula warga Nabi mendapat rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Apabila orang yang sembahyang itu banyak, niscaya ia lancak mendoakan lawan pula warga Nabi. Oleh sebab itu pula warga Nabi kepada semua orang yang sembahyang selalu inya berterima kasih. Karena inya sadar bahwa diri inya didoakan oleh orang yang banyak. Masa kita ada sadar kita didoakan orang, kenapa kita jadi lawan orang itu macam-macam. Sedangkan orang mendoakan kita saling rancakan. Wa ala ali, wa ala ali, wa ala ali. Kebaikan orang terhadap ahli bait. Setiap sembahyang baik wajib maupun sunat pasti ada wa'ala ali dibaca. Apalagi di luar itu pulang orang baca salawat dalail misalnya rutin tiap hari, berapa kali wa'ala alinya yang dibaca oleh orang yang mengamalkan dalail itu. Jadi selain daripada kebesaran Rasulullah dan pula warga Rasulullah, maka ditambah lagi supaya pula warga Rasulullah harus takut lawan kebaikan orang-orang ahwal atau orang jabat. Karena orang ahwal dan jabat apalagi banyak membaca salawat, maka banyak juga ia berbuat baik kepada pula warga Nabi. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fa inna ma'rifata tariqatil aslafi minal lawazimil mu'tamadah. Maka bahwasanya mengetahui perjalanan orang-orang dahulu adalah termasuk daripada kewajiban-kewajiban yang diperpegangi oleh yang di belakang. Perpegangan orang yang di belakang adalah orang yang di muka. Kadang-kala orang yang di belakang menuruti orang yang di hadapan, kecuali tahu apa cara orang yang di hadapan itu. Oleh sebab itu mengetahui cara orang-orang yang di hadapan itu minal lawazim al-mu'tamadah, termasuk dari kewajiban yang ada boleh tidak mesti dipegang teguh. Jadi Pak inna ma'rifata itu inna lawal isinya minal lawazim itu jar majrur menjadi khobar si inna, sempurna sudah kalah. Hanyar bahasa pulang mubtada wal udulu ila ghairiha minas subulil mutafarriqati tahawurun wa qasrah. Wal udulu mubtada tahawurun khobar. Berpaling
daripada jalan orang-orang yang dahulu itu, meninggalkan jalan orang dahulu itu disebabkan tiada tahu akan jalan orang itu, atau tahu juga lawan jalan orang itu, cuma hendak mencari jalan yang lain. Nah, kalau berpaling atau meninggalkan jalan orang dahulu itu, tidak boleh gairi tariqatan, bayannya si gairi minas subulil mutafarriq. Ini bayan bagi gairi daripada segala jalan yang 72 golongan. Sudah disebutkan semalam. Golongan ini terbagi kepada 73. 72 yang bakal masuk neraka. Satu aja nanti dalam masuk surga. Lalu kita sudah tahu tandanya 72, yaitu dua tanda. Pertama, yu'aduna al-ulama wa yabghuna al-fuqaha. Memusuhi ulama tauhid dan tasawuf dan marah kepada ulama fikih. Setelah kita tahu tanda yang 72, insya Allah kita akan dapat. Lalu hendak menurut nang satu. Lalu kada dakwah menurut nang satu ini kecuali mengenal dulu macam apa nang satu ini berjalan. Nah, oleh sebab itu yang kita baca ini menyatakan perjalanan kurang anak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk kita terpegangi. Demikian juga untuk bini kita, anak kita, dan seterusnya. Kalau kita tadi tahu sudah jalannya, tapi kadang menurut atau kada tahu, jelas sudah kada tahu menurut. Apa jadinya? Jadinya kita itu apa? Tahawurun wa khusran. Halakun. Tahawurun ay halakun. Kebinasaan wa khusranun dan kerugian. Mana binasa, mana rugi. Falihada. Maka karena ini karena udul tadi tahawur ahabbatuhuna tahliyat kita bisa bidil muqtadin fi zikri ad'iyati ashabil yamin bi kitabi al-musamma al-ilman nabros bitambihi ala manhajil aqyas. Aku menghendaki di hati sekarang akan memperbaiki kitab yang diberi nama Sabilal Muhtadin. Isinya adalah menyebutkan segala doa-doa orang-orang surga. Kemudian aku sambung doa-doa itu tadi dengan kitab yang aku karang juga yang aku beri nama Al-Ilman Nabros. Yang kita baca ini. Al-Ilma yaitu nur. An-Nabros Al-Munir. Ilmu yang menerangi. Al-Ilman Nabros An-Nurul Munir. Fitambihi ala manhajil aqyas, untuk menyatakan kepada manusia jalannya orang-orang yang benar. Asal mana aqyas itu kan pintar.
Tandanya orang pintar tuh bujur gawiannya, bujur perkataannya, bujur pikirnya, bujur geraknya. Jadi maknanya Akyas kita ambil kepada lazimnya aja, yaitu orang benar. Jadi al-ilman nabros ini isinya menyatakan kepada kita jalan orang bujur. Sesudah nyata, nyaman kita menurutnya. Kayak apa? Karena orang-orang bujur pekerjaannya ada kata. Liya'laman jahilu mithli tariqatal aslam. Supaya yakin orang yang asalnya jahil nang sama kejahilannya lawan aku ini akan jalannya orang-orang yang soleh dahulu itu. Wa man haja alaihi sadatul asyraf, dan apa yang dijalani oleh sayyid yang mulia dahulu itu, khususan sadati al-ahbar, teristimewa lagi penghulu yang dicintai, al-alawiyyin al-anjab, keturunan Habib Alwi, al-anjab al-ashraf, yang semuanya adalah Habib. Waj'altuhu kal muqaddimati di hadzal kitab, dan aku jadikan akan dia seperti muqaddimah bagi kitab ini, bagi kitab ilman nabros. Jadi sistem nabih ini tadi didahulukan atas kitab ilman nabros. Wallahu muwaffiqu li isabati as-shawab. Allah jualah yang menolongi siapapun untuk menuju jalan kebenaran. Li isabati menuju as-shawab, jalan kebenaran. Wahada bermula akan datang ini awal syuru'i fil maksud, masanya aku memasuki kepada tujuan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syura ayat 52 dan 53. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Itu 52 ayat surah Asy-Syura. Kemudian 53-nya siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila Allahi tasirul umur. Tafsirnya wa innaka ya Muhammad la tahdi ay tad'u bil wahyi ila siratin ay tariqin mustaqimin ay dinil Islam. Ya Muhammad, demi sesungguhnya engkau jualah yang membawai seorang lain dengan wahyu untuk sama-sama berjalan di jalan agama Islam. Jadi Rasulullah SAW ini menerima wahyu dari Allah. Kemudian wahyu inilah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tujuannya membawai ke orang lain supaya orang lain ini berjalan di jalan yang lurus. Ini aja tugas Nabi. Jadi pertama yang diketahui Nabi ini disuruh Tuhan. Nah, dan suruhan itu membawai kepada orang. Latah di sini terus menerus
PR mudhari. Terus menerus Nabi Muhammad membawai mendakwah kepada orang lain. Dan kedua, diperhatikan lagi, Rasulullah ini membawai orang, alatnya adalah wahyu. Jadi bukan dengan pikiran, bukan dengan pangrasa. Nabi ini membawa dengan Quran. Berdakwah dengan Quran. Bukan berdakwah dengan pikiran atau berdakwah dengan pangrasa. Jadi Nabi mengerti Quran itu mengerti, Nabi itu mengerti. Ya kasihan kada mengerti, gimana sih untuk mendakwakan? Ini supaya juga kita merasa diri kita ini apa aku sudah sanggup jadi dai, dari jadi orang yang tukang dakwah itu sanggup. Nabi Muhammad tadi la tad'u bil wahyi, mengerti masalah wahyu dulu, baru berdakwah. Menguasai Al-Quran dengan tafsirnya, menguasai usuluddin, menguasai ilmu tasawuf, menguasai fikih. Yang semua ilmu itu udah ada dalam Quran. Ma farraqna fil kitab min syai'. Jadi bukan dakwah Nabi itu dengan pikiran, bukan dakwah dengan pangrasa, dakwah dengan Al-Quran. Maka dakwah dengan Al-Quran itu yang bisa kita ikuti. Adapun dakwah yang bukan dari Al-Quran, kita tidak bisa mengikutinya. Lalu bagaimana caranya itu? Insya Allah akan kita sama-sama kena artinya memperhatikan. Untuk diketahui dulu, kemudian kena kita bisa kena memilih mana yang cocok dengan kita. Rasulullah SAW senantiasa tadi berdakwah. Oh ya ini pang tetap. Lamun kita mati pang tetap. Coba dalam kitab Maulid Habsyi. Wa baqiyat rayatuhu fil kaun mansuratan ala marril ayyam wasyuhuri wassinin. Terus menerus banderanya Rasulullah SAW berkibar bisa panjang masa. Apa bendera itu? Apa? Da'i ta'alluq bihadhil hadratil karimah, membawai orang lain supaya berpegang. وداعي التشوق إلى سماع أوقاتها العظيمة, dan menimbulkan kerinduan hati orang supaya ingin masuk hadrat itu. Wala'allallah ayyan fa'abil mutakallim wasyami' فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برفع ذلك النعيم. Itulah tahdi dari PR Mudhari. Wa innaka la tahdi terus-terusan, karena PR Mudhari itu berdakwah. Tinggal lagi kalau sudah kita tahu royahnya Rasulullah ini, dakwahnya Rasulullah ini kada putus-putus, tinggal lagi kita tahu bahwa iblis dan setan nafsu pun berdakwah senantiasa. Jadi kita harus tahu ini dakwahnya iblis, ini dakwahnya setan, ini dakwahnya nafsu, ini dakwahnya Rasulullah. Supaya jangan kita menurutkan panggilan nafsu, panggilan setan, panggilan si iblis. Kita panggilan Rasulullah aja yang berikut. Bagaimana caranya? Coba kira. Lalu jalannya Rasulullah ini bagaimana? Yang sedang membawa orang lain. Syiratillah.
yaitu jalan menuju Allah. Jalan yang dari Allah untuk menuju Allah. Alladzi Allahnya itu lahu miliknya, makhluknya, hambanya. Lahu milkan wa khalqan wa abidan. Bahwa orang lain berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan yang dari Allah untuk menuju Allah. Dengan Allah berjalannya pula. Allah itu lahu, dia memiliki, ya milkan. Wa khalqan, dia menjadikan. Wa abidan, dia menjadi Tuhan. Apa yang dimiliki Allah, apa yang dijadikan Allah, apa yang menjadi hambanya, ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan isinya, bumi dan isinya, dan yang antara langit bumi. Langit dan isinya, bumi dan isinya, antara langit dan bumi, semua itu milik Allah, makhluk Allah, hamba. Bahwa kita ini milik siapa? Nah, kesadaran bahwa kita ini milik Allah itu akan menimbulkan luar biasa akhlak yang bagus. Kesimpulan daripada kesadaran itu, wa imma kita menangis, wa imma kita tertawa. Kalau kita hendak tertawa, aku ini milik Allah. Luar biasa. Luar biasa. Coba kalau bini-bini, bisi laki, lakinya itu hebat. Nah, kata kau lagi itu hebat minta jasa. Perasaan bini-bini itu tak kalah ia meyakinkan bahwa dirinya milik seseorang orang hebat. Wah ini daripada bini-bini yang bisi laki, nang hanya ini ada laki-laki yang hebat, ada laki-laki yang hanya. Lalu bini-bini ini kawin lawan yang hebat tadi. Ya kan? Lawan bini-bini yang kawin lawan yang hanya. Itu beda. Merasa yang bisi laki yang hebat itu kan lain perasaannya. Nah jadi kalau kita merasakan aku ini milik siapa? Jawabannya milik Allah. Kadang-kadang kita itu menangis karena kegembiraan. Matinya jawaban tadi dua. Gembira karena milik orang laisa kamislihi. Dari kegembiraan timbullah tangis. Nah tangis itu dua macam. Ada mendakar. Maknanya tiga. Maknanya lam itu milka. Itu udah selesai. Wa al-lan maknanya lam dilakukan. Langit dan isinya, bumi dan isinya, dan antara langit dan bumi itu adalah dijadikan oleh Allah. Nah lalu kita, aku ini dijadikan Allah seperti ini. Paham? Dijadikan Allah seperti ini. Ambil sebutnya dulu. Aku dijadikan Allah manusia. Manusia itu punya kepala. Manusia punya paruh. Manusia punya mata. Jadi berapa kaki? 3. Ada kepala, ada paruh, ada mata. Berapa? 3. Andai kata kepala aja yang dijadikan Tuhan, kada berparuh, kada berbatis. Ngaranya kada sempurna. Kalau kepala aja lawan apa berkerendah, marahnya kurang. Atau dibalik, batis saja kalau kepala sama. Batis lawan paruh kalau kepala sama. Apabila kepala berparuh ke batis sempurna. Lalu apa dia jadikan Tuhan, kepala ada, paruh ada, batis ada. Nah kayak apa hati.
Tuhan mengulangkan kita sempurna. Tinggal satu aja dulu. Kalau mau berpikir masalah makna yang kedua, ulang yaitu wakal. Mari sama-sama lah biniku. Oh biniku yang tidak foto. Ayo sama-sama kita merenungkan. Diri Rika sama dengan diri aku. Nang ampunnya kurang luar biasa. Ya Allah. Nang maulah ikan, kepala, kepala, kebatis, sama dengan aku. Allah dua, kurang luar biasa. Lalu kita periksa. Sampai di mana sudah kadarnya pikiran kita itu. Ini apabila mau berpikir, ada perubahan. Ada perubahan. Perubahannya kena bisa makna ketiga ini. Itu perubahan. Sekadar yang dua ini perubahannya, tingkatan perubahannya, sekadar itu juga nampaknya itu di dalam ketiga. Makna dalam ketiga. Kita terus jalan aja lah. Oh ini udah ngalir. Ini ada orang di rumah aja juga. Makna dalam ketiga wahidan. Semua kita ini adalah mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Nah, mengabdi kepada Allah. Abdi Allah. Abdi Allah. Nah, sekadar kita merasa milik Allah. Sekadar kita merasakan ciptaan Allah. Sekadar inilah kita melaksanakan persentasenya abdi Allah. Apabila kita kurang mengerti milkan wakal tadi, karena kurang dipikirkan, maka di akidah sini kurang. Menghambakan diri kepada Allah. Jadi apabila kurang akidahnya, maka masuk di dalam kekurangan tadi ada ilahan. Ada ilahan. Karena kekurangan menghamba diri kepada Allah, masuklah di situ menjadikan diri sebagai Allah. Maka menyatukan Allah. Kadang-kadang jadi hamba, kadang-kadang jadi Tuhan. Nah ini. Jadi bisa kita tuh berpikir hendak merubah keadaan. Nah ini sudah sifat ketuhanan. Hendak merubah keadaan itu berarti sifat ketuhanan. Tapi kalau orang-orang perkehambaan itu cuma mengharapkan perubahan. Mengharapkan perubahan. Bukan merubah yang ada dengan paksaan. Paham rasa? Kenapa banyak pandai terus aja dulu. Ini kita masing-masing sudah. Alaikum anfusakum ya sudah. Alaikum anfusakum la ya'urukum man dhalla idza hadaitum. Jangan menggaduhi orang, kita ajar serumah. Bagaimana kita sudah merasakan bahwa aku milik Allah, bukan milik orang. Dan aku ini diulah Tuhan, bukan diulah orang. Dan aku ini abdi Allah, bukan abdi orang. Itu aja dulu. Jadi aku ini bukan abdi surga dan lain-lain. Lalu apabila orang sudah merasa milik Allah, orang yang sudah merasa dijadikan Allah, orang yang sudah menghambahkan diri kepada Allah, mujur apa? Orang itu menjadi khalifah bagi Allah. Maka dia berhak ikut mengatur langit dan ikut mengatur bumi.
Disinilah Nabi Allah Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah. Apa katanya? Rabbi ja'alni ala khaza'inil ardh inni hafizun alim. Ya Allah, ulun maharap lawan pian supaya ulun ini dijadikan, bukan dicalonakan, jadi bukan balik. Langsung aja ulun udah diangkat. Kalau pakai kalah, karena mungkin ngambil urusannya kena bisa 20 juta dulu menyogok. Ini langsung aja ulun ij'alni ala khazainil ardh. Langsung diam yang melantik ulun supaya ulun ini dijadikan memegang kuncinya kekayaan dunia ini. Waduh, kunci kekayaan. Kalau sudah misalnya ini peti isinya kekayaan, kuncinya diserahkan lawan itu nyaman, buka. Apa yang diambil, ambil. Nah, asal nampak barang. Kuncinya ini ada tahu kita apa. Itu yang tahu itu memang dibari. Namun yang ditahukan bisa kita cuntai. Kuncinya, nafas hidupnya menemukan cari duit dia. Jadi ada kuncinya. Kita kata bisa, mengketahuan kita, ambil kuncinya, habis. Qala rabbi ja'alni ala khaza'inil ardh inni hafizun alim. Ini sesungguhnya ulun ya Allah hafizun. Ulun insya Allah kadang membuang-buang. Ulun bisa aja maharabunya. Kenapa kadang nyawa jadi rasa bisa maharabu kan? Alim, yang dia sudah belajar ulun ulang ilmunya. Ini kalau orang berhasil itu memang ada ilmunya. Lamun belum ada ilmunya biasanya kan dibungul di orang. Masalah politik namun kita kada tahu di politik orang. Bujur kata. Susunannya menurut ujar, menurut bunyinya. Kembali pada bunyinya. Ini orang awam utaknya. Lalu yang kedua, ini orang ahli politik. Ini di atas pada orang awam awam. Di atasnya orang politik. Orang politik ini akal-akalan. Si awam ini uyo, nyamannya ini orang politik. Di atas orang politik ini lagi akal di atas orang politik ini kurang ahli siasat. Di atas orang ahli siasat ada lagi orang ahli kasyaf. Kasyaf ini kasyaf sisi maksudnya. Di atas kasyaf sisi ini ada lagi ini akalnya yaitu kasyaf maknawi. Di atas kasyaf maknawi ini adalah nabi. Habis susunannya. Jadi ini akal nabi lebih terkurang pada nabi kurang kasyaf maknawi. Nah itu di bawah orang kurang padanya kasyaf sisi. Di bawah nabi kurang padanya ahli siasat. Di bawahnya ahli politik. Nang rakyat benar lainnya kurang awam. Jangan awam kurang awam pas seperti binatang. Namun binatang adalah ayamnya anak pulang.
Apa yo? Nang memakan anaknya dia halang. Nang memakan umatnya musang. Jadi kita parakan jadi makanan. Dan kita berhalang kepesian. Jadi namun orang tawang mesti kalah orang politik. Kalau kawinnya masih bungulnya kan. Orang politik pulangnya kalah orang biasa. Orang biasa kalah lawan kasar. Orang kasar lawan kalah orang kasar juga. Tapi kasarnya kasar enam maknawi. Kasar sisi kalah maknawi. Kasar sisi ini tahu tidak melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kasarnya kasar sisi waktu itu. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. Nabi Ibrahim diberi ilmu kasar sisi. Melihat orang yang jauh-jauh itu ada yang meminum minuman ada yang macam-macam. Lalu Nabi Ibrahim timbul emosi. Nah ini dia bahayanya kasar senang istri. Melihat senang jahat itu timbul marah. Dari kemarahan Nabi Ibrahim timbul doa. Doanya doa saib, doa yang mematiakan. Mbah dibaca ini doa itu berapaan mati terkejut. Berapa mati itu? Ujar Ibrahim, ya Allah ya Tuhanku, itulah Iyan maulah dirinya, iyan beri makannya, iyan menghidupakan, iyan menggerakkan mendiamakan, durhaka benar rantian, dibawanya berzina, dibawanya meminum minuman keras, dibawanya macam-macam, masyarakat sudah mampusakan, agung mampus lalu menggunakan muntung supaya orang mati. Ini memati orangnya ada yang jalan muntung, ada yang jalan tangan, ada yang jalan permukaan. Memati orang itu macam-macam. Ada yang jalan suntikan, ada yang jalan obat. Pokoknya mematikan orang itu macam-macam jalan. Karena hari-hari lalu mati apa? Mati. Limbah itu ada misi anak Ismail. Sidin guring bangun. Bamimpi perintah Ismail sumbalik. Nah ini para pausul kita ya. Para pausulnya bahan berkorban. Nah itu berkorban para pausulnya. Berhubungan kisah korban. Nah hari ini diumumkan bahwa haul sestaman mulai tahun dihadap ini sampai seterusnya masing-masing aja. Jadi kada modal bahari lagi berubut di sini, kada lagi. Masing-masing aja